Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menerobos hati mantan dan menguasai pikiran mantan agar ia datang untuk minta balik bersama. Ya. Jadi mantan sekarang mencoba membangun tembok pembatas antara kita dan dia. Ada tembok pembatas dan ada jarak. Jadi dia menjauhi kita dan dia membangun tembok. Caranya dia membangun tembok pembatas itu adalah dengan memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita, menjauhi kita sejauh-jauhnya. Bahkan juga mungkin dengan segera mencari pengganti kita. Dengan harapan, dengan cara itu, dia bisa sesegera mungkin melupakan kita. Nah, artinya, jika mantan demikian, memang sulit bagi kita untuk bisa menyadarkan dia, meyakinkan dia dengan lisan kita. Bagaimana kita bisa menyadarkan dia dengan lisan kita? Wong telepon saja diblokir, mau ketemu, tidak mungkin juga. Mantan bisa jadi sudah pindah rumah. Kita tidak tahu sekarang rumahnya ada di mana. Kalaupun kita tahu rumahnya ada di mana, kita baru mendekat saja masuk ke gang kampung rumahnya. Kita sudah diusir oleh tetangga-tetangganya. Mantan sudah pindah, mantan di luar kota. Padahal tadi di ujung jalan kita baru saja melihat mantan lewat naik sepeda motornya masuk ke rumahnya. Nah, jadi sekarang kan yang harus kita lakukan kalau kita mau mantan kembali, artinya kita tidak bisa meminta itu kepada mantan. Karena kita tidak punya cara untuk bisa meminta kepada dia. Agar bisa kembali bersama, maka harus mantan yang memintanya kepada kita. Sekarang, biarpun kita tidak bisa ketemu secara fisik, secara zahiriah, berhadap-hadapan, berbicara face to face dengan mantan. Tetapi, mantan itu adalah manusia yang punya hati dan punya pikiran. Maka jika kita bisa menerobos itu, kita bisa menembus hatinya dan menguasai pikirannya, maka mantan akan datang untuk kembali kepada kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Dan jangan lupa subscribe itu gratis Nah, sekarang menembus hati mantan. Jadi ada dua menembus hatinya dan menguasai pikirannya atau menerobos hatinya. Jadi hati ini. Sekarang bagaimana caranya kita menerobos pertahanan hati mantan? Kan dia selalu memotivasi hatinya untuk melupakan kita setiap hari. Mengajak hatinya untuk fokus kepada pasangan barunya agar dia bisa melupakan kita. Nah, sekarang bagaimana
cara kita menembus hatinya yang sudah dipagari, diberikan tembok yang sedemikian kuatnya. Untuk menembus hati mantan, kita butuh amalan. Ya, ada amalan yang kita kerjakan secara rutin, terus-menerus, istiqomah, ya. Karena sekuat apapun mantan membangun tembok untuk memagari hatinya, kalau kita tembus setiap hari, ya, kita kirimkan amalan-amalan kita setiap hari, maka tembok hati mantan itu akan seperti batu karang di lautan, ya. Kena gelombang air laut terus setiap hari, batu karang yang sekeras itu bisa hancur. Kalau kita sering naik gunung tuh, kita lihat itu tembok-tembok tuh, atau tembok-tembok gua, ya. Ada gua begitu. Nah, biasanya kalau ada aliran air sungai atau air pegunungan tuh dari atas tuh ditetesi setiap hari, itu batuan-batuan yang menyusun tembok gua itu akan hancur, akan rapuh. Nah, pertahanan temboknya hati mantan itu juga begitu, ya. Jadi ketika kita kirimkan terus amalan kepada hatinya mantan, maka hatinya itu, ya, akan berhasil kita tembus, sehingga dari melupakan kita, ketika amalan itu sudah berada meresap ke dalam hatinya, setiap saat sekarang dia jadi merindukan kita terus, ya. Semakin kuat pengaruh dari amalan kita tadi, maka akan semakin besar keinginannya untuk kembali kepada kita. Karena itu kunci keberhasilan di dalam mengerjakan sebuah amalan atau amaliyah itu adalah istiqomah, mengerjakannya terus-menerus. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit, ya. Nah, itu amalan untuk menerobos hati mantan, agar amalan itu meresap ke dalam hatinya dan keinginan dari hatinya untuk kembali menjadi besar, menjadi menggedor-gedor hatinya. Nah, ini kalau saya cerita tentang amalan, mesti pertanyaannya, apa yang bisa kita amalkan, Ustaz? Sebenarnya semuanya bisa kita amalkan, ya. Jadi kita mencari amaliyah melalui berbagai channel YouTube itu bagus, ya. Di channel kita ini juga ada playlist, ya. Nanti dipencet bagian playlist, grup amalan, ya, judulnya. Kan ada grupnya macam-macam, nanti cari yang judulnya amalan, nanti dipilih amalan yang kira-kira menurut kita berjodoh dengan kita. Tanda amalan itu berjodoh itu kalau kita membaca atau melihatnya di video YouTube itu, hati kita bergetar tuh. Hati kita merasa senang, merasa yakin ini amalan yang paling tepat untuk saya, ya. Nah, yang paling baik tentu amalan itu yang kita dapatkan ijazahannya secara langsung dari guru-guru kita, ya. Nah, kalau kemudian misal, ya, kita hafal surat Al-Fatihah, maka itu juga sangat bagus untuk kita amalkan. Setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita kirimi mantan surat Al-Fatihah 7 kali. Ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan surat Al-Fatihah 7 kali kepada mantan, ya. Maka insya Allah kalau kita kerjakan dengan istiqomah, maka
amalan itu akan meresap ke dalam hati mantan. Nah, itu hatinya. Sekarang bagaimana dengan pikiran mantan? Kita sering membahas bahwa pikiran manusia itu selalu terhubung dengan manusia lain seperti halnya wifi. Ya, itu penelitian Profesor Dick Pitatum dari Sheffield University. Jadi saat kita memikirkan mantan, maka mantan juga otomatis akan kepikiran kita, karena pikiran kita memancarkan sinyal kepada pikirannya mantan, seperti halnya wifi. Ya, jadi pikiran kita jadi pemancarnya, pikiran mantan menjadi penerimanya. Dia menerima sinyal dari kita itu dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti, tanpa harus membaca, mendengarkan, ataupun melihat. Nah, itu kemampuan intuisi yang kita juga punya itu. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sebuah amalan, ya tadi kan ila ruhi wal jasadi, kan kita sebut nama mantan. Nah, ketika kita menyebut nama mantan itu, kita akan memunculkan bayangan mantan, memvisualisasikan bayangan mantan di dalam pikiran kita, seakan-akan dia hadir di depan kita. Nah, ketika kita membayangkan itu, kan otomatis tuh mantan akan menerima sinyal yang dipancarkan oleh pikiran kita. Maka kalau amaliyah atau amalan tadi kita kerjakan, ya, dengan fokus, artinya melibatkan hati dan pikiran kita, maka hatinya amaliyah itu akan meresap, pikirannya juga akan perlahan-lahan dipenuhi, ya, dengan bayangan-bayangan kita yang memancarkan sinyal kepada pikirannya. Kan lambat laun tuh, pikirannya akan bisa kita kuasai juga. Artinya apa? Artinya hati dan pikirannya akan berpikir, berkehendak seperti kita, ya, sehingga apapun yang kita inginkan itu pula yang dipahami oleh intuisinya, itu pula yang dia lakukan. Kita pengen dia balik, kita pengen dia datang kepada kita, maka seiring semakin kuatnya, ya, pengaruh dari amaliyah kita tadi kepada mantan, itu akan menggerakkan dia mengikuti keinginan kita tadi. Tapi tadi ya, kuncinya harus mengerjakannya dengan istiqomah. Amalan itu, kalau kita mengerjakan amalan yang berat, ya, untuk mengerjakannya itu butuh waktu sampai berjam-jam begitu, ya tentu kita cepat merasa lelah. Karena itu kita mengerjakan dan memilih amalan itu yang kita mengerjakannya itu tidak membutuhkan waktu terlalu banyak, misal 5-10 menit, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan terus-menerus, ya, dengan tenang, tidak merasa terbebani. Dan ketika kita kerjakan dengan istiqomah, itu adalah kunci keberhasilan sebuah amalan tadi. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.